jadi jenis modifikasi tekstil yang, tapi sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih modifikasi tekstil itu gitu. Jadi tekstil itu sendiri itu kan kita lebih kenal dengan nama kain. Kalau di mata kuliah modifikasi tekstil ini kita tidak membahas tentang apa itu kain, dari bahan apa, dari serat apa, bukan. Itu nanti ada mata kuliahnya sendiri tentang tekstil ya. Tapi yang kita bahas adalah tentang teknik bagaimana caranya merubah tekstur atau permukaan dari kain itu sehingga bisa menjadikan bentuk lain gitu. Jadi karena itu makanya saya minta dijadikan 4 kelompok sehingga nanti kalau di waktu prakteknya bisa saling bekerja sama gitu. Nah, untuk modifikasi tekstil pertama yang kita akan bahas adalah tentang modifikasi tekstil cetak. Jadi cetak itu artinya kain itu kita berikan gambar dengan beberapa metode sehingga nampak berbeda dengan bentuk asalnya dari kain itu. Nah, kain yang kita gunakan itu bisa bermacam-macam tergantung dengan proses cetaknya karena beda kain, beda perlakuan. Beda teknik, beda perlakuan dan beda jenis kain yang bisa digunakan. Sebetulnya kalau untuk teknik cetak ini sendiri banyak banget, tapi kita kerucutkan menjadi 4 macam aja. Jadi kalau untuk yang cetak itu kita kenal ada yang namanya, kalau yang sekarang kita mulainya dari yang kita kenal sekarang, zaman now. Jadi itu ada cetak dengan sublimasi. Jadi ini adalah cara yang paling modern untuk menambahkan image ke dalam, untuk mencetak gambar ke atas permukaan kain. Nah, untuk cetak sublimasi ini caranya bisa dengan print, namanya itu DTF ya. Kita bisa print motif DTS, kemudian memindahkan gambar yang ada di lembaran printout itu dengan metode pemanasan. Nah, karena ini hanya memindahkan gambar, tekniknya sebetulnya adalah cara modern dari sablon. Kalau dulu sablon itu harus manual ya. Nah, sekarang bisa lebih modern. Karena itu permukaan kain atau jenis kain yang digunakan itu bisa beragam. Tidak harus jenis kain tertentu. Dia bisa yang permukaannya halus, dia bisa yang permukaannya penuh dengan polyester. Oh ya, kalau saya boleh tanya ini, sebelum tekstil modifikasi ini, mata kuliah ini sudah dapat mata kuliah tentang ini enggak? Tentang jenis-jenis tekstil enggak? Sudah pernah dapat mata kuliah tentang tekstil enggak? Pengetahuan tekstil atau apa gitu? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Sudahkah? Fiona Putri, ini hadir namanya aja atau
Yang bersangkutan juga ikut kelas. Fiona Putri, itu. Berarti ini untuk pertemuan minggu depannya lagi. Berarti kan ada waktu 2 minggu nih sebelum kita ada kelas lagi tentang tekstil modifikasi. Nah, tugas dari kelompok 1 kalian mengumpulkan eh, berbagai image, mau mau dari Pinterest boleh, mau dari Google boleh gitu ya, tentang busana yang menggunakan teknik cetak sublimasi ini. Nah, itu tugasnya kelompok 1. Pakai Canva ya, bikin tugasnya. Itu tugas pertama nih. Mengumpulkan gambar tentang ini. Image tentang hasil produk sublimasi. Sublimasi ini dikenal juga dengan sebutan DTF ya. Ini nggak mau dia. Sarang. Kemudian selain mengumpulkan tentang image, kalian bikin desainnya. Desain tentang desain untuk sublim. Untuk proses sublim atau DTF. Nggak boleh ini, nggak boleh ambil motif yang ada di komputer. Makanya itu salah satu dari 2 tugas yang saya berikan adalah mencari berbagai macam image, gambar tentang produk dengan proses sublimasi ini. Sehingga nanti ketika kita sudah mengumpulkan beberapa image, beberapa gambar tentang film sublimasi ini, kita akan mendapatkan ide untuk membuat desain. Gitu ya. Jadi ini untuk kelompok 1, Nurul, Rima, siapa nih? Miwa ya. Miwa dan Novi. Oke, untuk modifikasi tekstil cetak dengan proses sublimasi atau DTF ini, adakah yang mau ditanyakan? Sorry. Ada yang mau ditanyakan tentang sublimasi ini? Sorry, sublim. Nah, ini beberapa cara prosesnya. Ini kalau dulu prosesnya itu manual dengan ada screen-nya, terus dikasih semacam chat gitu. Nah, itu kalau dulu. Kalau sekarang prosesnya kita tinggal pergi ke percetakan, pilih percetakan yang ada tulisannya terima film DTF atau film sublim, nanti mereka pasti menyediakan. Ini beberapa
contoh prosesnya ya. TTF, transfer film. Jadi motifnya bisa macam-macam nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang DTF ini, tentang sublim, kita lanjut ke yang kedua. Oke, yang kedua ini kita lebih mundur lagi. Dia lebih lebih tidak membutuhkan teknologi, hanya membutuhkan kreativitas. Jadi cetak media dengan menggunakan media. Mencetak gambar di atas kain dengan menggunakan media. Terserah medianya mau apa. Nah, ini sebagai yang saya contohkan, ini ada kita pakai, ini hanya dibutuhkan kreativitas ya. Kalau yang kedua ini, jadi medianya bisa macam-macam. Oke. Jadi yang penting kita bisa membuat dulu cetakannya. Nah, nanti ini biasanya kita menggunakan cat, bisa menggunakan warna. Jadi di spray di atasnya gitu, atau biasanya pakai ini ya. Kalau di teks yang paling aman untuk tekstil itu ada yang namanya itu pewarna tekstil. Salah satu yang saya kenal itu mereknya itu Dillon. Nah, kayak gini nih. Nah, ini warnanya banyak banget. Saya cari ini yang gambarnya bagus deh. Oke. Copy. Jadi tetap ini masih ada unsur modernnya karena di laun ini ini bahan kimia sih sebetulnya. Jadi tinggal kepekatan warnanya aja. Ini harus warnanya ini harus dicampurkannya itu dengan air yang mendidih supaya dia warnanya bisa pekat banget. Jadi kalau untuk pewarna Dillon ini bahkan untuk kancing pun, untuk bahan kancing pun itu dia warnanya bisa menyerap. Solid atau tidaknya warna dari dari desain yang kita inginkan itu tergantung konsentrasi banyak atau sedikitnya air yang kita pakai. Jadi semakin banyak air yang kita pakai untuk mencampur satu, ini dia bentuknya itu kayak nggak terlalu tinggi dia. Kalau semakin banyak air yang kita pakai untuk campuran, maka warnanya akan semakin tidak solid. Jadi misalnya kita pakai warna coklat kopi gitu ya. Nah, kalau campuran airnya dia misalnya perbandingannya 2 liter gitu ya, dia kopinya akan lebih mudah warnanya. Nah, kalau
air yang kita pakai lebih sedikit, misalnya cuma setengah liter, jadi perbandingannya air yang setengah liter dengan air yang 2 liter itu warnanya lebih pekat yang air 2 liter, tapi sepekat-pekatnya dia itu adalah warnanya sama dengan yang tertera di ini, di bungkusnya. Gitu. Oke, jadi ini yang untuk proses cetak dengan ini, dengan pewarna. Oke, saya taruh sini, tempel. Ini untuk kelompok 2 ya. Oh, kelompok 2 isinya 5 ya, berarti ya. Ada Ridail ini ya. Oke, ini kelompok 2. Jadi tugas dari kelompok 2 ini cari image sebanyak-banyaknya, nanti dikumpulkannya dengan DTF. Jangan hanya sekedar image ya, ini untuk semuanya, tapi juga harus disertai dengan keterangan juga. Ini media cetaknya itu apa? Jadi seperti yang saya contohkan ini, media cetaknya menggunakan lem panas, jadi yang lem tembak itu loh. Nah, kita bikin motifnya dari situ dulu. Jadi cari image tentang hasil produk cetak dengan apa gini nih ya. Dengan pewarna kimia. Pewarna kimianya juga tidak harus dengan Dylan ya, itu nanti macem-macem. Contohnya nih, oke. Tekstil paint. Bisa dengan cat. Nah, kalau cat ini nanti merek yang bagus itu ini Aga. Nah, ini ada yang kecil-kecilnya nih. Jadi kalau misalnya pilih yang mau pakai Aga, nanti jangan yang besar. Ini juga warnanya banyak. Ambil yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke. Jadi ambil image tentang cetak warna, tekstil paint, istilahnya begitu. Bisa dengan cat. Kalau cat dengan Aga, ya ini tekstil painting nih. Oke. Ya, banyak di ini. Kalian tinggal cari aja nanti. Bukan ini. Nah, sampai di sini tentang tekstil modifikasi dengan produk cetak dengan pewarna kimia. Ada yang mau ditanyakan? Desain untuk proses cetak proses gambar lah. Ini tugas untuk kelompok 2 ya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti mengumpulkannya dalam bentuk Canva, pakai Canva aja biar simple.
Terus ada image tentang hasil produk cetaknya dengan pewarna kimia. Terus dikasih keterangan ini pakai apa gitu ya. Ada penjelasannya juga. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke proses berikutnya. Ini berarti untuk kelompok 3. Ini urutannya bukan dari teknik yang terlama sampai dengan teknik yang terbaru, bukan. Tapi lebih ke teknik yang paling sederhana sampai teknik yang paling eh, rumit gitu ya. Oke, teknik selanjutnya tentang modifikasi tekstil cetak ini adalah dengan cetak ekoprint. Nah, ini yang sekarang lagi banyak diminati sebetulnya karena dia lebih sesuai dengan eh, untuk ini sustainable fashion. Jadi lebih cocok untuk jenis industri busana yang berkelanjutan karena eh, ini kita sebetulnya tidak memakai pewarna sama sekali. Eh, Warna yang dihasilkan dari cetak ekoprint ini murni dari warna si tanamannya yang kita pilih. Nah, jadi dengan tetap kita membutuhkan kimia ya ini supaya warnanya bisa tertransfer dengan baik gitu. Nah, kalau yang untuk dua dua proses sebelumnya ini jenis permukaan kainnya apapun bisa karena menggunakan pewarna kimia, menggunakan proses kimia. Jadi walaupun itu tekstilnya, jadi tekstil itu kalau sebetulnya kalau kita boleh pisahkan menjadi secara garis besar menjadi dua, itu adalah ada tekstil dengan bahan yang alami, yang satunya lagi tekstil dengan bahan yang buatan. Lah, untuk dua proses ini kita bisa menggunakan semua jenis tekstil termasuk tekstil yang seratnya dibuat dari serat alami ataupun serat buatan. Kalau di bahasa bahasa garment, bahasa industri fashion itu biasanya serat polyester istilahnya kalau yang serat buatannya itu. Tapi untuk proses yang ekoprint ini hanya bisa menggunakan serat alami, yaitu bahan-bahan yang berasal dari serat alami. Contohnya sutra, cuman kalau bikinnya di sutra kan biayanya mahal ya, katun gitu. Nah, tugas dari kelompok 3 ini mengumpulkan beberapa image tentang hasil produk ekoprint. Yang dikumpulkan bukan ini ya, bukan tentang desain bajunya ya, tapi lebih ke tekstilnya. Jadi tekstil jadinya. Kita bisa cari di Pinterest ini kata kuncinya ekoprint. Nah, itu pasti udah munculnya banyak banget tuh. Jadi ini kalau yang paling paling bagus dibuat latihan itu ada namanya itu kain belacu. Nah, itu bisa. Terus kain yang biasanya untuk ngebatik primis ya namanya itu bisa. Terus saya pernah lagi uji coba itu dengan ini. Aduh, apa sih namanya itu? Kok lupa ya. Hmm,
aduh, eh, kainnya itu saya lupa ya namanya ya. Eh, kainnya itu biasanya dia itu semacam katun gitu, tapi dia jatuhnya dia lebih adem di badan. Cuman kekurangan dari yang jenis kain ini itu dia seratnya tidak terlalu kuat dibanding dengan katun. Jadi dia mudah ini. Nanti deh kalau saya ingat saya masukin di ini di e-booknya. Jadi yang dimasukkan bukan jenis ininya, jenis busananya bukan, tapi lebih ke hasil ininya, hasil ekoprintnya. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu yang ditransfer warnanya itu bisa bisa bunga, bisa daun. Ini bisa pakai dia pakai ini tea bag nih. Jadi nanti hasilnya kotak-kotak gitu ya. Oke, tekniknya juga macam-macam. Oke, itu adalah tugas dari kelompok 3. Anita, Lala, Yanti, dan Aura. Ya, 4 orang ini ya. Image tentang hasil produk EcoPrint, kemudian eh, desain untuk proses EcoPrint. Nah, desain untuk proses EcoPrint ini agak unik ya. Desain untuk proses EcoPrintnya itu kita nggak bisa ngedesainnya itu nggak bisa pakai digambar gitu enggak. Tapi kita harus kenal dulu bentuk-bentuk daun atau bunga yang akan dipakai, ya kan? Terus penempatannya mau seperti apa gitu. Nah, ngedesainnya memang harus seperti itu. Jadi langsung ditata, langsung dengan menata. Kalau EcoPrint itu seperti itu. Sampai di sini untuk proses EcoPrint ada yang ditanyakan? Masih belum, Ibu. Oke, lanjut sekarang ya. Salin. Yang terakhir, nah, cetak dengan media besi. Nah, ini proses yang paling rumit. Ini tugasnya untuk kelompok 4. Ya. Jadi, eh, ini lebih kita kenal dengan batik cetak ya sebetulnya. Jadi kita membuat cetakan dulu eh, dengan motif tertentu, kemudian cetakannya itu biasanya besi ya, karena harus dicelup berulang-ulang. Karena kalau tidak menggunakan besi, maka bentuk motif dari cetakannya akan cepat rusak. Jadi biasanya memang dari besi. Besi ini kemudian dicelupkan ke dalam malam yang untuk ngebatik itu. Nah, kemudian ditempelkan di atas kain dan ini kainnya benar-benar harus kain yang berasal dari serat yang alami, nggak bisa dari serat buatan. Karena nanti sebetulnya bagian yang tertutup dengan malam itu sama dengan proses membatik, itu adalah bagian yang tidak akan tersentuh warna. Nah, jadi ini prosesnya lebih ribet memang. Biasanya ini untuk ada yang murni untuk batik cetak, full batik cetak, tapi ada juga yang dipadukan. Jadi cetaknya ini hanya untuk gambar utama yang besar-besarnya aja. Nanti untuk detailnya tetap si pengrajin itu pakai canting. Nah, biasanya
jenis-jenis batik yang menggunakan media cetak besi ini itu kawung yang motifnya ini motif batik yang motifnya itu ada pengulangan di situ. Ada pengulangan jadi parang contohnya ya ini kan pengulangan kan kawung kayak gitu tuh yang motifnya berulang nah, semacam ini jadi ini adalah tugas untuk kelompok 4 mencari image tentang hasil produk cetak dengan cetakan. Terus membuat desainnya juga, desain untuk proses cetak kain ya. Desain. Nah, untuk desainnya ini kalian bisa untuk semuanya ya, semuanya untuk ngedesainnya kalian bisa pakai bantuan aplikasi, bisa pakai sketchbook, bisa pakai Ibispen untuk lebih memudahkan proses mendesainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita nanti proses cetak, nanti setelah kalian mengumpulkan tugasnya, nanti kita pilih kesepakatan bersama proses apa yang akan kita lakukan sebagai prakteknya. Gitu. Jadi kenapa saya bikin kelompok? Jadi untuk bahan-bahannya kalian bisa beli secara berkelompok agar biayanya lebih efisien gitu kan, warnanya juga bisa lebih banyak. Tapi untuk desainnya itu perorangan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Tapi tugasnya bukan berarti harus dikumpulkan ke saya 2 minggu lagi. Karena minggu depan kan Rabunya kita ada off kan karena ada hari raya Nyepi. Tugasnya dikumpulkan setelah hari Rabu depan, hari Kamis. Paling lambat ya. Kalau lebih cepat lebih baik. Jadi sekarang tanggal 15, berarti tanggal 23. Tugasnya dikumpulkan tanggal 23 Maret. Oke.